Selamat datang di Dimsum Corner. Tambah lagi kok. Awal mula berdirinya Dimsum Corner tuh kita balik ke tahun 2019 ya. Foundernya 3 orang, gue sendiri, teman gue Cakra dan Jeffrey. Waktu itu sama-sama baru lulus kuliah gitu kan. Yang tadinya kita hidup cuma senang-senang aja nonton bola, khususnya nonton Persija. Akhirnya kita mulai mikir masa depan tuh, udah lulus kuliah kan. Setelah ngobrol-ngobrol tuh ternyata punya visi yang sama, yaitu mau berkembang di dunia bisnis ya kan. Nah, akhirnya setelah kita diskusi, kita ngeliat peluang nih ya kan di dunia bisnis, khususnya di food and beverage, di Chinese food gitu. Waktu pada 2019 itu tuh Chinese food tuh trennya lagi meningkat gitu kan, dan ada shifting juga nih, yang tadinya Chinese food itu identik untuk makanan keluarga dan untuk makan di event tertentu ternyata berubah jadi konsumsi sama anak muda dan buat makanan sehari-hari. Setelah kita ngeliat peluang itu, kita dalamin lagi tuh ya kan. Setelah kita pelajarin, akhirnya kita mutusin buat ngeri dimsum. Nah, kenapa dimsum sih? Dimsum itu tuh ternyata bisa dibilang udah terakulturasi sama masyarakat Indonesia, udah dianggap seperti makanan dari Indonesia sendiri, khususnya somai gitu kan. Nah, jadi kita ngeliat nih peluang, oh kayaknya di dimsum nih peluangnya cukup besar karena masyarakat kita udah terbiasa sama dimsum ini sendiri. Ya udah, akhirnya kita terjun ke situ, terbentuklah Dimsum Corner ini. Kita tuh start dari Oktober 2019, jadi kurang lebih udah hampir 3 tahun ya. Kenapa namanya Dimsum Corner? Pertama, ini ada 2 arti sih. Yang pertama itu kalau resminya kan Dimsum Corner, corner tuh pojok ya kan. Kita lihat tuh makanan-makanan di Indonesia jual tuh di pojok-pojok. Nah, maksudnya tuh dimsum yang ada di corner gitu, di corner-corner di sudut kota ini gitu kan. Nah, yang kedua, sebenarnya kita bertiga ini kan suka nonton bola gitu kan. Nah, biasanya kita nonton bola tuh di dekat-dekat area corner. Nah, biar identik aja gitu kan. Ya udah Dimsum Corner aja gitu. Bisa lihat juga logonya kan tuh ada garis gitu kan ya. Nah, garis itu sendiri tuh sebenarnya garis logo corner gitu. Nah, bawahnya baru ada tulisan Chinese, itu tuh artinya Dimsum Corner gitu. Yang buat Dimsum Corner beda tuh sebenarnya di konsep yang kita tawarin sih. Pada tahun 2019 itu tuh dimsum sebenarnya penjual udah banyak ya kan. Cuma tuh rata-rata konsepnya yang mau nonton aja di ruko atau restoran besar sekalian gitu kan. Atau juga ada sebenarnya yang di pinggir jalan cuma but-but kecil. Nah, kita mau hadir nih dengan konsep yang suitable, yang cocok sama masyarakat Indonesia. Dimana kita lihat masyarakat Indonesia tuh suka makan atau jajan di pinggir jalan gitu kan. Akhirnya kita bikin konsep kayak gini nih, tenda permanen warna merah, kalau malam nih colok menyala gitu kan. Biar orang tuh notice juga bahwa ada dimsum di sini. Itu yang buat kita cukup berbeda sih. Kalau untuk menu kita sendiri tuh sebenarnya semuanya itu masih masuk kategori dimsum ya. Kan dimsum ada banyak ya kan. Ada siumai, ada ceker, ada hakau, ada lumpia, bapau, mantau dan lain-lain sih. Tapi semuanya masih lingkup kategori dimsum. Nah, untuk kalau best seller sendiri itu ada dimsum mentai. Nah, jadi kita juga bikin produk yang kita inovasiin ya kan. Jadi dimsum misalnya topping kita kasih mentai, kita kasih mozzarella. Nah, sejauh ini sih yang masih best seller sih dimsum mentai itu. Dan kita juga bikin menu sharing gitu. Jadi orang sekali beli bisa buat bareng-bareng. Nah, itu yang paling laku sih. Kalau untuk harga sendiri sih ya, masih bisa dibilang kita relatif affordable lah, terjangkau buat semua kalangan masyarakat. Karena dibilang mahal juga nggak mahal-mahal banget, dibilang murah juga nggak murahan gitu kan. Jadi kita main di tengah-tengah nih, biar bisa di-reach lah sama semua kalangan masyarakat buat bisa nyobain dimsum kita. Kalau alasan buka cabang sendiri sih, yang jelas kita mau dapetin keuntungan yang lebih besar, yang itu semua orang bisnis juga pasti kayak gitu kan. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah kita udah ada 7 cabang sejauh ini. Nah, tapi di balik itu semua kita juga mau
ngenalin konsep yang kita tawarin ke masyarakat yang lebih luas, biar masyarakat tuh bisa nyobain nih dimsum kita benar enak gak sih gitu kan, sekalian ngebuktiin gitu konsep yang kita tawarin tuh berhasil nggak sih ke masyarakat Indonesia. Kan selama ini kita udah riset, jadi kita mau nyebarin lah ke semua masyarakat biar bisa nyobain dimsum kita ini. Kalau inovasi sih cukup banyak yang harus kita lakuin ya, terutama di produk ya kan. Dari segi produk sendiri, kita juga ngelakuin inovasi seperti ada dimsum mentai, dimsum mozzarella, dimsum yang dicampur dengan saus truffle. Nah itu tuh kita inovasi produk setiap saat. Kalau misalnya kita nggak inovasi, ya kita bisa ketinggalan sama pesaing-pesaing kita gitu. Dan selain di produk makanannya juga kita inovasi di kayak packagingnya gitu kan. Kita perbaikin setiap saat, kita nerima masukan-masukan dari customer kita ya kan, yang layak tuh seperti apa. Tapi kalau menurut saya sih nggak cuma inovasi doang ya yang kita lakuin, kita harus lebih dari itu, gimana kita jaga hubungan kita nih sama stakeholder bisnis kita ya kan. Stakeholder kita tuh kan kayak ada customer, ada mitra ojek online ya kan, ada supplier, ada masyarakat sekitar. Nah itu lebih dari inovasi, kita gimana caranya ngejaga hubungan sama mereka. Nah caranya gimana tuh ya kan, jadi kita ngelakuin aktivasi atau kegiatan-kegiatan yang berimpact positif nih buat mereka semua. Contoh kayak seperti saat kita ulang tahun nih, kayak tahun pertama kita ngasih istilahnya shelter atau tempat istirahat buat ojek online, kita buatin untuk mereka gitu kan, itu by request mereka. Kayak di tahun kedua kita kerjasama sama sebuah klinik gigi, kita ngadain scaling gratis buat para mitra ojek online, karena kan itu punya impact positif buat mereka kan. Kalau untuk masyarakat sekitar sendiri, kita tuh yang lagi kita canangin sekarang nih, setiap hari Jumat kita usahain bikin Jumat berkah. Itu giliran tuh di berbagai cabang kita. Nah, itu kan gimana caranya kita nggak sekedar jualan aja, tapi ngasih impact positif gitu kan ke masyarakat sekitar kedai kita gitu. Biar kita hadir tuh nggak sekedar hadir doang lah, ada manfaatnya gitu. Sebenarnya ada dua momen sih ya. Tapi kalau untuk yang pertama itu tuh kita pada saat baru jualan 2-3 bulan, kita tuh sempet terusir dari tempat pertama kita gitu kan. Itu kita baru 3 bulan jualan, marketnya belum stabil. Itu kita bertiga pusing banget tuh ya kan, kayak wah gimana nih caranya nih kan. Tapi kita akhirnya sabar pelan-pelan, walaupun posisi terbawah kita coba merangkak lagi. Untungnya pada saat itu kita bertiga tuh nggak nyerah gitu. Emang tetap serius mau dikomitmen di bidang usaha ini. Ya udah kita cari cara jalan keluar. Alhamdulillah tuh setelah sebulan 2 bulan nemu tempat lebih baik, akhirnya berkembang. Rumit dan simpel sebenarnya sih ya kan, karena kita 3 kepala jadi satu gitu kan. Pasti semuanya memiliki ego masing-masing, tapi gimana caranya nih kita tetap bisa menahan ego yang nggak baik lah gitu. Kita tujuannya tetap fokus ke kemajuan dimsum ini gitu kan, jadi ya harus lebih sabar lagi ya kan. Apa yang terbaik buat dimsum, nggak cuma sekedar keinginan pribadi, tapi kepentingan bersama yang kita utamakan. Itu sih, jadi kekompakan itu. Dan kita bersyukurnya kita bertiga tuh udah temenan sebelum bisnis ini mulai, jadi ya udah tau lah karakter satu sama lain gitu kan, jadi udah bisa lebih enak buat diskusi dan mencapai visi ke depannya. Kalau untuk pandemi sendiri sih kendala cukup berat ya waktu itu. Jadi kita tahu kan kita ini buka 2019 dan pandemi itu masuk Indonesia Maret 2020. Itu baru sekitar kita jualan tuh mungkin 4-5 bulan lah ya, udah kehantam pandemi. Jadi kita waktu itu bingung nih, kita tutup ya kan, mau nggak mau kita nggak ada pemasukan sama sekali tuh di situ. Kita bertiga diskusi lagi, mikir lagi nih masalah kedua ya kan. Pandemi itu sekitar seminggu 2 minggu baru diizinkan sama pemerintah tuh untuk jualan-jualan lagi. Kita lihat tuh habit masyarakat berubah, yang tadinya sering berkeliaran keluar, nongkrong sana sini, ternyata lebih sering di rumah dan nggak boleh keluar pada saat itu. Akhirnya kita bertiga mikir nih, gimana caranya yang tadi kita fokus offline, gimana caranya orang bisa makan dimsum kita tuh enak juga di rumah gitu kan. Jadi online juga nyaman gitu. Ya udah, akhirnya kita mutusin buat adaptasi. Mulai dari pelayanan kita, mulai dari produk kita, gimana caranya dimsum kita nih dibeli offline walaupun online tetap sama aja gitu. Ya udah, kita adaptasi. Alhamdulillah tuh kita bisa nyesuaiin, kita aktif di online, kita bisa ngeyakinin orang bahwa dengan di online pun tetap enak dimsum kita, tetap berkualitasnya terjaga. Ya udah, alhamdulillah pelan-pelan menanjak lagi sih. Walaupun yang tadinya dari nol, dan bahkan kita punya 5 cabang itu pada saat pandemi gitu. Justru sebelum pandemi nggak punya cabang, pas saat pandemi justru bisa berkembang punya 5 cabang gitu dengan cara adaptasi kita tadi.
Kalau untuk new normal saat ini sih, alhamdulillah penjualan kita udah mulai stabil lagi ya. Yang tadinya nggak ada pemasukan sama sekali pada saat awal pandemi, pelan-pelan bangkit pas tengah pandemi, dan sampai buka cabang, dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa survive gitu. Kalau untuk sekarang sih, alhamdulillah udah normal kembali gitu penjualan. Orang udah mulai ada yang dine in juga, tapi online juga tetap lebih rame sih emang kalau untuk sekarang, beda sama dulu gitu kan. Kalau target untuk dimsum sendiri sih ya, tentu masih banyak sih yang belum tercapai gitu kan. Yang masih kita pengen tuh kayak, contohnya kita punya banyak cabang gitu kan, nggak cuma hanya di Jabodetabek aja, tapi seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa kita go internasional lah. Ya walaupun kita UMKM, tapi kita cita-cita juga harus tinggi gitu. Jangan cuma main di sini-sini aja sih. Itu sih yang target kita bersama yang belum tercapai gitu. Kalau untuk harapannya untuk Dimsum Corner sendiri sih, tadi ya, nggak cuma hanya kita sekedar bisnis, kita juga pengen ngasih impact positif lah. Kehadiran kitanya ada dampaknya buat masyarakat sekitar gitu kan, buat stakeholder kita, buat masyarakat luas. Jadi oke, orang bisa nyobain dimsum kita, tapi orang juga ngerasain manfaat di balik dimsum itu. Jadi beyond bisnis lah, nggak sekedar dimsum doang sih. Untuk yang mau ngeris Dimsum Corner, kita ada di 7 lokasi. Yang pertama ada di Pondok Kelapa, ada di Galaksi, ada di Jatiwaringin, ada di Bintara, ada di Rawamangun, dan untuk di Jakarta Selatan ada di Mampang dan ada di Tebet. Untuk alamat detailnya kalian bisa cek di Instagram kita, yaitu @dimsumcornerjkt. Kalau mau nanya kerjasama bisnis, atau mau pesen catering, atau buat acara apapun, bisa email kita di cornerdimsum@gmail.com atau WA kita di 0813 800 86339. Dari semua platform itu bisa kalian reach lah, atau juga bisa dapetin dimsum kita di aplikasi ojek online gitu kan. Cek aja Dimsum Corner Jakarta. Yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman Jackmania, kita nonton bola boleh gitu, tapi kita juga harus dapat value lebih dari sekedar nonton bola. Kita berteman sama teman-teman kita yang punya kelebihan banyak nih di bidang-bidang tertentu. Nah kalau bisa selain nonton bola, kita cari manfaat lainnya gitu kan.